Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Permatasari dengan NPM 202243500903. Saya dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pembuka untuk presentasi dalam video ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya, anggota kelompok 2. Ada Saudara Syahdila Putra Soleh, Saudara Vicky Surya Kumar, Saudara Abdullah Ilhamuddin, Saudara Fezada Ferfian, dan Saudari Rahmi Inayah. Dalam tugas pemrograman visual di mana diminta merancang atau membuat aplikasi dengan ketentuan isi project, terdapat tampilan login, tampilan menu atau dashboard, from master, 1 transaksi, dan 4 report. Nah, di sini kami kelompok 2 merancang atau membuat aplikasi bernama SIPA, Sistem Informasi PAUD Akademik, di mana nanti aplikasi ini akan digunakan untuk Sekolah PAUD TM Bagus Salam di daerah Bogor. Baik, ini adalah tampilan aplikasi yang kami rancang atau kami buat, aplikasi SIPA, Sistem Informasi PAUD Akademik, di mana nantinya aplikasi ini akan dikelola atau dipegang oleh satu orang, satu staf, biasanya itu di bagian tata usaha untuk informasi kesiswaan. Nah, sebelum masuk ke dalam aplikasi, nanti tentunya admin akan melakukan login. Nah, login di sini diperlukan email dan password. Kita akan langsung coba login. Kita akan login, masuk. Di sini saat pertama kali kita masuk, kita akan disambut oleh halaman dashboard. Nah, di mana di sini pemuda bisa langsung melihat 3 informasi penting. Di mana di sini ada informasi jumlah siswa aktif dalam kotak berwarna biru, kemudian informasi jumlah guru aktif dalam kotak ungu, serta informasi total uang yang telah dihasilkan dari pembayaran terdapat dalam kotak berwarna kuning. Nah, selain itu, tepat di bawahnya di sini terdapat tabel daftar siswa dengan informasi nama siswa, jenis kelamin, orang tua atau wali, tahun masuk, kelas, total pembayaran, serta terakhir kali melakukan transaksi. Gitu. Nah, ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diminta. Terdapat 6 from master untuk master orang tua atau wali, master siswa, master guru, master kurikulum, master kelas, master tagihan, serta 1 transaksi di bagian pembayaran. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengatur tema. Ada 2 tema yang tersedia. Yang saat ini kita gunakan adalah tema dark. Kita bisa ubah menjadi tema light. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk pembahasan lebih detail dari setiap masternya, dari fungsi setiap masternya, akan dibantu dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fezada Ferfian. NPM saya 2022 435000846 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang master orang tua wali dari tampilan antarmuka dari sebuah sistem informasi sekolah SIPA. Jenis data ini merupakan kumpulan informasi dasar mengenai orang tua atau wali siswa yang terdaftar dalam sistem. Data ini berfungsi sebagai referensi yang digunakan untuk berbagai keperluan administrasi sekolah seperti pengelolaan pembayaran, tagihan siswa, maupun mencatat detail pribadi orang tua wali yang berkaitan dengan siswa. Di sini ada kolom data atribut dari ID, NIK, nama, pekerjaan, nomor HP, dan alamat. Untuk ID ini nomor identifikasi unik untuk setiap data orang tua wali. NIK itu nomor induk kependudukan yang kemungkinan beridentifikasinya resmi. Ini nama dari orang tua, pekerjaan, nomor handphone yang bisa dihubungi, dan alamat tempat tinggal. Berikut saya akan mencoba untuk menambah data dari orang tua yang akan mendaftar. Kita klik tambah, masukkan nama, contoh
Arman. Misal untuk nik pekerjaan PNS, misal nomor handphone yang bisa dihubungi. Untuk alamat Bogor misalkan. Setelah itu klik simpan. Oke, maka data akan bertambah. Ini. Selanjutnya untuk siswa. Ini ada tampilan antarmuka sebuah sistem informasi sekolah SIPA yang menampilkan data master siswa. Untuk data ini, kumpulan informasi data mengenai siswa terhadap yang terdaftar dalam sistem. Tujuannya tentu saja untuk pencatatan identitas siswa maupun pengelolaan data akademik maupun non-akademik. Di sini ada ID lagi, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, orang tua atau wali. Nah, sekarang kita akan mendaftar sebagai siswa. Klik di sini tambah, lalu masukkan nama. Contoh Eiza. Pilih jenis kelamin, laki-laki, tempat lahir, Bogor juga. Untuk tanggal lahir misalkan 31 bulan 12 2005 misalkan. Untuk alamat Cicadas. Cicadas Bogor. Karena tadi nama orang tua kita sudah menginput Arman, maka di sini akan otomatis muncul nama tersebut. Lalu klik simpan. Nah, untuk ID ini akan selalu berurutan sesuai dengan kita mendaftar sebagai siswa maupun tadi orang tua dan wali. Oke, sekian dari saya. Mungkin untuk data masterclass yang lain akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih. Halo, saya Abdullah Ilhamudin dengan NPM 202243500906. Saya akan menjelaskan sedikit tentang master data di guru. Di sini ada ID, NIP atau nomor induk pendidik, nama, jenis kelamin dan pendidikan serta nomor HP dan alamat. Dan di sini juga kita akan mencoba untuk menambahkan dan mengurangkan guru. Nah, kita langsung coba aja ya. Di sini misalnya kita menambahkan Munadi. NIP-nya dengan sekian, lalu pendidikan terakhirnya S2. Nomor HP-nya sekian dan alamat di Bogor. Nah, lalu simpan. Dan di sini langsung tersimpan, bisa kita refresh dan ada di sininya. Dan di sini misalnya kalau pencarian terlalu banyak page-nya atau numbernya, di sini misalnya ada 50, kan nggak mungkin kita langsung mencari scroll kalau terlalu lama. Misalnya langsung aja kita mencari Dava, langsung enter aja. Nah, di sini keluar, misalnya Dava keluar, dia guru pindahan gitu, mau keluar dari sekolah itu, langsung aja kita hapus. Nah, contohnya seperti ini. Langsung hapus aja dan terhapus. Nah, coba kita refresh lagi di sini. Nah, udah pengajar Davanya udah nggak ada. Nah, hanya seperti itu sih. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmi Inayah dengan NPM 202243500966. Saya akan melanjutkan pada penjelasan untuk bagian master kurikulum.
Inilah tampilan dari modul master kurikulum. Modul ini merupakan pusat data untuk semua informasi terkait kurikulum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan semua mata pelajaran atau materi pembelajaran tercatat dengan rapih, terstruktur, dan mudah diakses. Di sini pada master kurikulum ini terdapat di tabel kurikulum ini, yaitu memiliki beberapa kolom penting seperti ID. Kolom ID ini adalah untuk identifikasi unik untuk setiap entry kurikulum, misalnya 1 dan 2, seperti yang terlihat pada contoh. Selanjutnya yaitu ada kolom nama. Kolom ini merupakan kolom ini untuk menampilkan nama dari kurikulum atau mata pelajaran. Di contoh ini kita dapat melihat yaitu ada bahasa dan motorik. Selanjutnya yaitu ada kolom durasi jam. Kolom ini sangat penting karena menunjukkan alokasi waktu atau durasi jam untuk setiap kurikulum. Sebagai contoh, bahasa memiliki durasi jam 1 jam dan motorik memiliki durasi 30 menit. Informasi ini krusial untuk penjadwalan dan perencanaan pembelajaran. Di bagian atas tabel terdapat kolom cari. Fitur ini sangat berguna untuk dengan cepat menemukan kurikulum atau mata pelajaran tertentu. Jika daftar sangat panjang, cukup ketikkan nama atau bagian dari nama kurikulum yang ingin dicari dan sistem akan menyaring hasilnya secara otomatis. Kini mari kita beralih pada modul yang tak kalah penting, yaitu master kelas. Modul ini berfungsi sebagai pusat data untuk mengelola semua informasi terkait kelas-kelas yang ada di sekolah, mulai dari kelas guru pengajar, kapasitas siswa, jadwal, durasi, hingga biaya kelas. Semua seperti modul sebelumnya. Sama seperti modul sebelumnya, di bagian atas tabel terdapat kolom cari. Fitur ini memungkinkan kita untuk dengan cepat menemukan kelas tertentu, misalnya dengan mengetikkan nama kelas atau nama guru yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian kita perhatikan pada detail tabel data kelas, yaitu tabel ini menampilkan informasi penting untuk setiap kelas, yaitu yang pertama ada kolom ID. Kolom ID ini adalah identifikasi unik untuk setiap kelas. Dicontohkan, kita melihat 1 dan 2. Selanjutnya ada kolom nama. Kolom ini menampilkan nama atau kode kelas, contohnya A dan B. Selanjutnya yaitu ada kolom guru. Kolom ini menunjukkan nama guru yang mengajar di kelas tersebut. Kita bisa melihat Indah Permata untuk kelas A dan Vicky untuk kelas B. Selanjutnya kolom maksimal siswa. Kolom maksimal siswa ini yaitu kapasitas maksimal siswa yang dapat ditampung oleh kelas tersebut. Informasi ini penting untuk perencanaan penerimaan siswa dan alokasi kelas. Contohnya, kedua kelas memiliki kapasitas 20 siswa.
Selanjutnya ada kolom jadwal. Kolom ini menampilkan waktu dimulainya kelas. Sebagai contoh, kelas A dimulai pada pukul 07.30 dan kelas B pukul 07.00. Selanjutnya ada kolom durasi. Ini menunjukkan durasi atau lamanya setiap sesi kelas berlangsung. Kelas A berdurasi 3 jam dan kelas B berdurasi 1 jam. Selanjutnya kolom biaya. Biaya kolom ini akan menampilkan informasi terkait kelas tersebut. Dicontoh ini kolomnya kosong, tetapi fungsinya untuk mencatat biaya per kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Vicky Surya Kumar, NPM 202243500-968. Hari ini saya akan melanjutkan untuk presentasikan Formaster itu yang sudah dibuat ya. Jadi saat ini saya akan membahas mengenai Formaster tagihan. Kita akan mulai dari fitur search dulu ya. Jadi ini kan ada cari nih. Contoh kita ketik pendaftaran. Nanti pendaftaran doang yang muncul. Contoh kita cek lagi SPP. SPP juga muncul dan itu untuk fitur search-nya. Selanjutnya kita akan coba menambah sesuatu ke sebuah file atau sebuah data ke dalam Formaster ini. Jadi contoh kita membuat form untuk mungkin uang buku. Oke, tagihannya mungkin bukunya lumayan banyak ya, 300.000 mungkin. Bukunya udah, uang bukunya apa? Selanjutnya kita tekan ini, kita tekan simpan untuk simpan data tersebut. Nah, dari sini ada dapat ID 7, uang buku dan tagihan 300.000. Sekarang kita bisa refresh. Nah, setelah refresh data masih ada, berarti udah successfully masuk. Contoh ketika mau edit, ini ternyata kelas, tapi kelas apa maksudnya? Mungkin ada kelas tambahan, mungkin mungkin kelasnya itu kelas motorik. Enter. Dan kita harus simpan kan, berarti kita tinggal simpan, yes, dan kita refresh. Semuanya masih ada, semuanya aman, dan semuanya sudah terregister ke dalam database-nya. Contoh kita nggak mau uang buku, ternyata nggak perlu, ternyata dapat subsidi mungkin dari pemerintah ya. Jadi kita nggak perlu kasih uang itu tagihan uang buku lagi. Jadi kita hapus. Yes, kita bisa refresh. Datanya udah nggak ada lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh Syadila Putra. Perkenalkan, nama saya Syadila Putra Soleh dengan NPM 2022-43-593. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi pembayaran, di mana di tampilan utama kita sekarang langsung ada monitoring pembayaran. Di situ ada fitur pencarian serta list data siswa yang sudah membayar. Nah, sebelum kita coba ke tombol bayar, kita coba dulu fitur pencariannya, dimana di sini saya coba untuk mengetikkan nama Vicky. Oke, di sini ada hanya nama Vicky saja yang muncul, atau bisa juga Nas. Nah, di sini juga ada fitur refresh, dimana untuk mengupdate data jika masih belum terupdate di list ini. Dan ada fitur
juga detail pembayaran, di mana kita bisa tahu apa saja yang dibayarkan oleh siswa ini. Misal di sini saya double klik di data Vicky Surya Kumar. Di sini ada detail pembayaran. Dia itu membayar pendaftaran, SPP, uang kas, dan kelas tambahan. Dan tanggal transaksinya di tanggal 24. Oke. Untuk menambahkan data pembayaran, di sini kita bisa mengeklik tombol bayar. Di sini kita bisa pilih nama siswanya, misal si Ilham. Di sini dia ada membayar pendaftaran, SPP, dan uang kas. Nah, ini kita bisa pilih sesuai apa yang dia telah bayar. Terus kita simpan di sini, dan data otomatis masuk di sini dengan total pembayaran 1.620.000. Kita bisa cek detailnya apa saja yang dibayar, yaitu pendaftaran, SPP, dan uang kas. Tanggal transaksinya itu tanggal 21, tepatnya hari ini. Oke, baik. Untuk monitoring pembayaran atau transaksi mungkin sekian. Dan di sini ada fitur juga untuk logout. Kita akan mencobanya. Oke, ini adalah tampilan di mana aplikasi telah terlogout ya. Sudah terlogout. Jadi di sini kita bisa login kembali dengan email password yang terdaftar. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok 2 tentang sistem aplikasi SIPA ini ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.